Pak Bupati tidak akan mengeluarkan izin bagi kepala desa yang hendak menjalankan yang masih menyisakan persoalan untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih besar. Jadi terkait dengan pelaksanaan Pilkades serentak, untuk kita insya Allah hari hanya nanti pemungutan suaranya sudah keluar ya, surat keputusan Bupati bahwa pelaksanaannya akan dilaksanakan tanggal 15 Maret 2023. Sampai saat ini sudah masuk tahapan kedua. Kan ada 4 tahapan. Ya. Sekarang sudah penerimaan. Ya. Penerimaan. Ya, artinya penerimaan. Ya, penerimaan. Bakal calon. Ya. Bakal calon seperti itu. Nah, sudah tentu ada persyaratan ya bagi mereka yang hendak atau berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Berlaku juga itu bagi kepala desa yang ingin mencalonkan diri, ada dia harus penuhi syarat. Nah, misalnya bagi kepala desa yang ingin mencalonkan diri, ya dia harus ada izin dari bupati. Bagi pegawai negeri ya yang ingin mencalonkan diri sebagai kadis harus ada izin dari pejabat pembina kepegawaian. Siapa pejabat pembina kepegawaian? Bupati. Nah, bagi perangkat desa harus ada izin dari camat. Nah, bagi TNI Polri dan pegawai swasta harus ada izin dari atasannya. Nah, itu dia bagi itu. Nah, jadi macam-macam, berbeda-beda dia. Orang yang satu dengan orang yang lain dilihat dari statusnya. Penetapannya Niki, boleh gak dengan tidak terpenuhinya salah satu itu harus digugurkan? Jadi masalah dia pengguguran itu kan masalah nanti kerja panitia. Makanya ini panitia tidak boleh tidak menerima pendaftaran. Nah, persoalan nanti yang mendaftar itu memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat nanti dikaji apakah dia sudah memenuhi 17 syarat berdasarkan regulasi itu. Nah, makanya seperti tadi, kalau ada kepala desa yang ingin yang mencalonkan diri sudah masukkan lamarannya, pendaftarannya, ya incumbent, nanti dia tidak ada kurang lengkap misalnya tidak atau belum ada izin tertulis dari Pak Bupati, maka dia diingatkan sebelum diumumkan itu kan. Nah, kalau sampai sudah diingatkan, diberikan kesempatan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Itu sebagai syarat ya? Gugur sudah jelas. Iya. Itu yang saya ingin perjelas. Ya, itu dia. Nah, sekarang mengapa? Pertanyaannya kan di WA itu. Betul. Mengapa ada surat pemberitahuan? Ya, wajar dong. Berhak mengeluarkan izin itu siapa? Pak Bupati. Itu bukan kemauan Pak Bupati, tetapi kemauan regulasi yang menyebutkan seperti itu. Bukan mengada-ada. Nah, tentu karena Pak Bupati berhak ya untuk mengeluarkan izin, kan dia berhak menilai dia mau memberikan atau tidak memberikan. Kan tidak salah itu. Iya, karena di atasan juga. Nah, sehingga Pak Bupati tidak akan mengeluarkan izin bagi kepala desa yang hendak mencalonkan yang masih menyisakan persoalan. Kan bagus sekali itu. Betul, bagus itu. Ya kan? Misalnya persoalan keuangan desa yang masih menjadi tanggung jawabnya. Ini kan bagus langkah antisipatif, jangan sampai begini Pak. Kita kan tidak berani memastikan kepala desa yang mencalonkan diri ini nanti yang ikut kontestasi ini dia akan kepilih, belum tentu Pak. Masa seandainya dia tidak kepilih misalnya ya, lalu dia masih menyisakan, kan kasihan nanti beban pejabat yang yang terpilih dan akan melanjutkan. Itulah antisipasi seperti itu. Kebijakan ini
untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih besar. Itu dia. Sebagian besar dari 53 desa itu ya sudah ada calon, bakal calon mendaftarkan diri. Tetapi yang kemarin misalnya saya sempat turun ke Rensing belum ada. Nah, karena memang sampai tanggal 27 Desember kan seperti itu. Ada yang Ya. curi Ya, dari beberapa desa ini sudah ada yang keluar juga izinnya. Nah, seperti tadi. Kalau sudah memenuhi, Karena tidak ada persoalan. tidak ada. Ya, jelas mereka yang ingin menjalankan diri kan harus melengkapi persyaratan. Itu pertama ya. Mungkin masih belum Ada komplit syarat yang dipenuhi, sedang dia berproses. Nah, itu bisa jadi penyebab. Kedua, ya juga tidak menutup kemungkinan beberapa informasi dia nunggu jelu atau tanggal baik. Seperti itu dia. Yang jelas deh, kan sudah ada beberapa persyaratan. Yang persyaratan yang bega memakan waktu itu ya, dan harus melibatkan atau keterlibatan orang lain itu adalah misalnya dia harus membuktikan dukungan 10%. Iya, 10%. Kan itu kan perlu minta tanda tangan melengkapi ya seperti itu. Kayaknya seperti itulah ya. Itu dia harus verifikasi faktual yang 10% itu. Ya jelas lah, kan sudah ada petunjuknya dia menunjukkan KTP elektronik nanti kerja panitia. Siap. Jadi kita begini deh, kami di kabupaten tidak boleh terlalu intervensi. Ketika nanti panitia pemilihan ke tingkat desa itu ada menemui kesulitan, barulah kami akan membantu. Karena pada hakikatnya mereka lah yang melaksanakan. Ya harapan kita yang pertama adalah panitia harus bekerja sesuai dengan aturan main. Kedua, harus bersikap netral, tidak memihak salah satu atau kelompok tertentu. Itu pertama, harus panitia harus bersih, harus netral, dan cara kerjanya sesuai dengan aturan regulasi yang ada. Jangan sampai keluar dari itu. Kemudian yang kedua, semua khususnya ya para bakal calon dan pendukungnya ya, tolong ya penuhi persyaratan yang ada dengan lengkapnya ya, artinya lebih bagus dia lengkapi dulu persyaratan itu baru dia mendaftar. Karena nanti berdasarkan ya apakah lengkap atau tidak lengkap syarat yang dimintakan itu panitia bisa men-TMS kan lah, tidak memenuhi syarat itu kan, karena jelas nanti tidak memenuhi syarat karena apa, syarat yang ke-16 tidak dipenuhi misalnya kan, seperti itu. Misalnya seperti tadi, karena yang bersangkutan adalah kepala desa ya, tetapi tidak bisa menunjukkan izin tertulis dari bupati untuk mencalonkan diri itu sampai dengan batas akhir waktu yang ada, maka dibuat TMS karena tidak lengkap syarat ini. Nah, seperti itu. Bukan ditulis karena masih menyisakan persoalan, itu bukan itu.